Bab 006. Naila terkekeh. Kasihan. Berarti kamu bukan tipenya. Sedangkan aku sudah membuktikannya sendiri, betapa perkasanya seorang Leon. Wajah Clarissa memerah karena amarah dan cemburu. Nafasnya naik turun menahan emosi. Kau murahan. Sembur Clarissa. Tapi ingat, aku cinta pertamanya. Dan cinta pertama itu susah dilupakan. Cinta pertama memang indah, Naila mengangkat bahu santai. Tapi kau adalah masa lalu Leon, sementara aku masa depannya. Jadi jangan harap masih ada ruang untukmu di hatinya. Naila lalu menarik bahu Clarissa ke samping agar bisa lewat. Clarissa terpaksa mundur selangkah, sementara hatinya menggelegak. La bertekad akan membalas semua ini. 95. Clarissa segera kembali ke meja dengan wajah kusut. Ada apa? Tanya Davin curiga. Tidak ada apa-apa. Aku capek. Ayo kita pulang. Leon yang sudah menonton rekaman yang diberikan pelayan tadi. Matanya sempat melebar mendengar pernyataan Naila soal asetnya, lalu perlahan-lahan bibirnya tersenyum, bahkan wajahnya memerah. Dia tak menyangka Naila akan membela dan melindunginya sejauh itu, bahkan dengan cara yang cukup berani dan menggelikan. Tapi di balik semua itu, hati Leon terasa hangat. 96. Naila membasuh tangan dan wajahnya di wastafel. Seumur hidup, baru kali ini dia berani melabrak seseorang seperti tadi. Dan, yang dia hadapi bukan sembarang orang, melainkan mantan kekasih tuan mudanya sendiri. Sungguh di luar dugaan, kata-kata yang keluar dari mulutnya barusan bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Tapi dia yang mulai duluan, siapa suruh menghina dan merendahkan Tuan Leon. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus kuat, aku pasti bisa hadapi perempuan itu, gumam Naila, menatap bayangannya sendiri di cermin besar. Dia menguatkan hatinya. Naila sadar, berada di sisi Tuan Leon berarti dia tidak bisa terus-menerus terlihat lemah. Setelah merapikan penampilannya, ia keluar dari toilet dan kembali ke meja makan tempat Leon menunggunya. Leon sempat melirik Naila sejenak, ada yang berbeda. Gadis itu lebih banyak diam, raut wajahnya juga terlihat kesal, seakan sedang menahan sesuatu. Leon tahu pasti ini ada hubungannya dengan Clarissa. Tapi yang membuatnya ingin tertawa adalah saat teringat ucapan Naila di toilet tadi tentang asetnya. Tapi tentu saja, Leon harus menjaga sikap. Dia menahan diri agar tidak tertawa di depan Naila. Makan malam pun selesai tanpa obrolan berarti. Mereka pulang dalam diam. Naila sibuk dengan pikirannya sendiri, memikirkan kejadian di toilet. Dia yakin, kalau Leon sampai tahu apa yang diucapkannya tadi, habis sudah harga dirinya. Sesampainya di rumah, Naila langsung membawa Leon ke kamar. Dengan telaten, ia membantu Leon berganti pakaian seperti biasa. Leon memecah keheningan. Kamu diam aja dari tadi. Ada yang salah? Atau makanannya tadi nggak enak? Naila tersenyum kaku. Tidak, Tuan. Makanannya enak, terima kasih sudah mengajak saya makan malam. Leon memperhatikan raut wajah Naila yang tampak ragu-ragu. La mengangkat alis sedikit. Atau jangan-jangan kamu merasa nggak enak karena ketemu masa laluku di sana. Naila cepat-cepat menggeleng. Nggak, Tuan. Saya biasa aja. Justru, apa Tuan yang merasa tidak nyaman bertemu dia? Leon tertawa pelan. Enggak.
Untuk apa aku nggak nyaman? Dia cuma masa lalu. Sekarang aku bersama masa depanku. Naila terdiam. Wajahnya mulai memarnas. Kalau Leon benar-benar tahu apa yang terjadi tadi, habislah aku, pikir Naila. Leon memperhatikan perubahan ekspresinya. Kenapa jadi diam? Ada yang kamu sembunyikan? Naila tergagap, lidahnya seperti keluh. Itu, saya cuma berpikir. Memang sebaiknya kita fokus pada masa depan. Gak perlu menoleh ke belakang. Leon menyeringai. Kamu benar. Apalagi masa depan kita. Begitu perkasa. Nada suara Leon sengaja dibuat menggoda. Pipi Naila langsung merona merah. La menunduk dalam-dalam. Tuhan, betapa memalukannya ucapan tadi. Melihat Naila salah tingkah, Leon tak tahan untuk tidak menggodanya lebih lanjut. La mendekat, menyentuh dagu. 97. Naila dan mengangkat wajah gadis itu agar menatapnya. Dari mana kamu tahu? Kalau aku, perkasa. Naila membelalakkan mata. Ya ampun. Dia tahu. Pikirnya panik. Leon tersenyum penuh arti. Apa kamu pernah lihat milikku? Naila cepat-cepat menggeleng keras. Tidak, Tuan. Saya tidak pernah melihatnya. Leon terkekeh. Kalau nggak pernah lihat, kenapa kamu bisa yakin? Atau jangan-jangan kamu curi-curi pandang saat kamu membantu aku mengenakan celana, ya? Tolong, Tuan. Jangan tuduh saya begitu. Naila panik. Saya nggak pernah melakukan hal seperti itu, sumpah. Tapi kamu bilang sendiri tadi. Aku perkasa. Stop, Tuan. Jangan dilanjutkan. Naila hampir menangis saking malunya. Saya minta maaf, saya cuma asal bicara, waktu itu Clarissa sudah terlalu menghina Tuan. Saya emosi. Saya hanya ingin membungkamnya. Leon terdiam. Lalu, perlahan tangannya mengusap pipi Naila dengan lembut. Terima kasih, ucapnya hangat. Naila mendongak, matanya bertemu dengan mata Leon yang teduh. Terima kasih karena kamu sudah membelaku. Aku tahu Clarissa bukan orang yang mudah ditundukkan. Tapi kamu bisa membuatnya diam hanya dengan beberapa kata. Aku nggak ngangka gadis sepertimu berani melawan dia, hanya untuk aku. Karena saya percaya, Tuan bukan seperti yang dia katakan, gumam Naila. Leon tersenyum. Teruslah di sisiku, Naila. Terus kuat dan berani seperti ini. Karena berada di sisiku, nggak akan pernah mudah. Perlahan Leon mendekatkan wajahnya. Nafas mereka saling terasa. Ujung hidung mereka bersentuhan, dan bibir mereka nyaris bertemu. Namun tiba-tiba, Hachi. Naila bersin keras. Spontan, Leon langsung menjauh. Wajahnya ditekuk kesal, sedangkan Naila menutup mulutnya, panik dan malu bukan main. Saya minta maaf, Tuan, itu nggak sengaja. Ucap Naila pelan, hampir berbisik. Leon hanya mendengus, memalingkan wajah. Dia kesal. Tapi juga tak bisa menahan senyum kecil yang terbit di sudut bibirnya. Sudah malam, Tuan. Waktunya istirahat, ucap Naila sambil memberanikan diri mendekat, membenarkan posisi tidur Leon, lalu menarikkan selimut dengan hati-hati. Setelah memastikan semuanya beres, Naila pamit dengan lirih dan cepat-cepat keluar kamar,
sembari terus mengutuk dirinya sendiri. 98. Sementara itu, Leon menatap langit-langit kamar. Dia kesal, karena momen indah tadi gagal total. Tapi dia juga senang. Karena Naila begitu tulus dan perhatian padanya. Gadis ini benar bena, bikin gila gumamnya sambil tersenyum sendiri. Baru saja Naila menutup pintu kamar Leon, suara yang cukup familiar terdengar memanggilnya. Naila. Naila menoleh cepat dan mendapati Nyonya Gabi berdiri tak jauh dari sana. Iya, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Naila sedikit gugup. Apa Leon sudah tidur? Gabi kembali bertanya dengan nada tenang namun serius. Sepertinya belum, Nyonya. Beliau masih bersiap untuk tidur. Gabi mengangguk singkat. Kalau begitu, kamu pergilah beristirahat. Saya ada perlu sebentar dengan Leon. Baik, kalau begitu saya permisi dulu, Nyonya. Naila membungkuk sopan sebelum melangkah ke arah kamarnya. Begitu Naila menghilang dari pandangan, Gabi langsung mengetuk pelan pintu kamar Leon. Leon, kamu sudah tidur? Tanyanya pelan sambil berjalan masuk. Leon yang sudah berbaring memejamkan mata, membuka mata dan sedikit bangkit. Mama. Malam-malam begini, ada apa? Tanyanya heran. Mama ingin bicara sebentar. Tidak akan lama. Ucapan Nyonya Gabi terdengar tenang, tapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang serius. Leon mendesah pelan. Baiklah, Mama mau bicara soal apa? Kenapa kamu mengenalkan Naila sebagai kekasihmu? Bahkan calon istrimu. Gabi langsung ke inti masalah, tanpa basa-basi. Leon menatap wajah ibunya. Lah tahu topik ini akan datang cepat atau lambat. Aku melakukannya karena Clarissa ada di sana, Ma. Aku tidak mau terlihat kalah. Dan karena itu kamu tega menyeret Naila, gadis polos yang bahkan tidak tahu apa-apa soal tentang kalian. Nada suara Gabi terdengar kecewa. Mama sudah bilang, jangan libatkan Naila dalam masalahmu dengan Clarissa. Aku tidak bermaksud seperti itu, Ma. Aku cuma, spontan saja. Aku tidak ingin Clarissa merendahkan aku lagi. Leon berusaha menjelaskan. Tapi kamu harus tahu batas, Leon. Kalau kamu memang menyukai Naila, itu hal lain. Mama bahkan akan mendukungmu. Tapi kalau kamu hanya menjadikannya kekasih bohongan, Mama tidak akan pernah setuju. Leon terdiam. Kata-kata mamanya seperti sebuah tamparan yang menyadarkannya. Mama tidak ingin Naila disakiti, apalagi dijadikan alat dalam permainan kalian. Dia gadis baik. Kalau kamu serius. 99. Maka jangan permainkan perasaannya. Leon mengangguk pelan. Aku minta maaf, Ma. Aku tidak berpikir sejauh itu tadi. Kamu ini, sudah dewasa tapi masih gegabah dalam mengambil keputusan, gumam Gabi sambil menggeleng kecil. Kamu tahu, saat kamu bilang Naila kekasihmu, orang-orang pasti langsung menyebarkannya. Bagaimana kalau mereka tahu itu hanya kebohongan? Siapa yang akan disalahkan? Naila, bukan kamu. Leon menggigit bibir bawahnya. Mamanya benar. Tapi kalau kamu memang serius menyukai Naila, lanjut Gabi sambil menatap putranya dalam-dalam, maka pikirkan masa depan kalian dengan baik. Jangan hanya karena emosi sesaat kamu menghancurkan hati seseorang. Sebelum keluar dari kamar, Gabi menambahkan, kamu yang sudah memulai ini,
maka kamu juga yang harus menyelesaikannya dengan bijak. Pintu pun tertutup, meninggalkan Leon yang kini hanya bisa menatap langit-langit kamarnya dengan pikiran penuh. Apakah dirinya benar-benar menyukai Nayla? Atau semua ini hanya bagian dari egonya terhadap Clarissa? Tapi, saat mengingat perhatian Nayla, sikap polos dan keberaniannya melawan Clarissa, hatinya terasa hangat. Leon mengusap wajahnya, menghela napas berat. Kenapa semuanya menjadi serumit ini? Gumamnya lirih. 100. Mobil hitam mewah melaju pelan di jalanan yang mulai sepi. Di dalamnya, suasana terasa dingin meskipun AC menyala dengan suhu normal. Clarissa duduk membisu, menatap kosong keluar jendela tanpa sepatah kata pun sejak mereka meninggalkan restoran. Raut wajahnya menunjukkan kekesalan yang tak kunjung reda. Kamu kenapa sih? Dari tadi diam terus. Ada apa sebenarnya? Jangan bilang kamu cemburu lihat mantanmu sudah punya pacar baru. Tanya Davin sambil melirik ke arah Clarissa. Clarissa menghela napas, mencoba menahan amarah yang masih bergemuruh dalam dadanya. Ingin rasanya ia menceritakan apa yang terjadi di toilet tadi, bagaimana dirinya merasa direndahkan oleh gadis bernama Nayla. Tapi tidak, harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan. Apalagi di depan Davin. Sakit hatinya justru semakin menjadi saat membandingkan apa yang dia dapat selama menjadi kekasih Leon. Bertahun-tahun bersama, tak sekalipun dia mendapatkan apa yang seperti gadis itu dapatkan. Jangankan tidur bersama, menyentuh tangan saja jarang, apalagi ciuman. Kini, seorang gadis yang tak jelas asal-usulnya bisa dengan mudah mendapatkan sentuhan Leon. Itu sangat menusuk harga dirinya. Sayang. Davin kembali memecah keheningan. Jadi benar, iya. Kamu cemburu. Clarissa menoleh sekilas, lalu kembali menatap keluar. Dengan nada angkuh, ia menjawab, cemburu. Tidak, aku tidak akan pernah cemburu pada gadis seperti itu. Jelas sekali dia bukan tandinganku. Maksudmu? Tanya Davin, kini lebih tertarik. Entah dari mana dia berasal pun tidak ada yang tahu. Bisa jadi dia cuma gadis kampung yang kebetulan bekerja dekat dengan Leon. Tidak punya status, tidak punya nama besar, apalagi kekayaan. Suara Clarissa terdengar merendahkan. Davin terkekeh pelan. Kalau memang seperti itu, aneh juga ya. Leon sampai mengenalkannya sebagai kekasih. Jangan-jangan, selera Leon sudah jatuh karena kau meninggalkannya. Kata-kata itu membuat Clarissa tersenyum sinis. Kau benar. Mana ada wanita sepertiku mau bertahan dengan pria cacat seperti Leon. Ucapnya tanpa empati sedikit pun. Davin menyeringai puas. La perlahan memiringkan tubuhnya ke arah Clarissa, lalu mengecup pipi gadis itu sekilas. Bisa jadi bukan cuma kakinya yang lumpuh. Mungkin bagian lainnya juga. Clarissa tertawa merendah Karen, tangannya terangkat melingkar di leher Davin. Itulah kenapa aku memilihmu, sayang. Pria sepertimu tahu bagaimana memperlakukan wanita. Aku tidak mau buang-buang waktu lagi dengan seseorang yang bahkan tidak bisa menyentuhku. Davin membalas senyumannya. Matanya menyipit penuh ambisi. La tahu benar bahwa Clarissa bisa menjadi pion penting dalam rencananya menjatuhkan Leon. Dan dengan kebencian Clarissa yang kini membara, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Kau memang wanita terbaikku, Clarissa. Ucap Davin pelan sambil menatap bibir Clarissa yang kini semakin
101. Mendekat ke arahnya. Leon bangun pagi dengan senyum kecil mengembang di wajahnya. Ada rencana kecil yang ingin ia jalankan hari ini, mendiamkan Nayla. Lah penasaran, apa yang akan dilakukan gadis itu jika dirinya bersikap dingin. Sekali-sekali, aku ingin lihat reaksinya, gumam Leon pelan, sambil menarik napas panjang dan mengatur posisi duduknya di ranjang. Sementara itu, Nayla yang sudah rapi seperti biasa akan segera ke kamar Leon. Tapi pagi ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ada rasa canggung yang Nayla rasakan. Meskipun begitu Nayla tetap menjalankan tugasnya. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu. "Tuan, Anda sudah bangun?" Tanyanya pelan, sembari membuka pintu. Leon hanya menoleh sebentar. "Aku mau mandi," ucapnya singkat. Nayla langsung menghampiri dan membantu Leon ke kursi rodanya. La mendorong Leon ke kamar mandi, lalu membantu menyiapkan semuanya seperti biasa. Tanpa sepatah kata pun dari Leon, tak seperti biasanya. Bahkan setelah mandi dan Nayla mengeringkan rambut serta memakaikan pakaian, Leon tetap diam. Nayla melirik wajah pria itu lewat cermin. Wajahnya tetap datar, tanpa reaksi apapun. Apa dia marah? Batinnya gelisah. Sebenarnya, Leon menahan tawa. Melihat wajah Nayla yang canggung dan salah tingkah, membuat dirinya merasa terhibur. Tapi ia tetap memainkan perannya. Saat sarapan, suasana tetap hening. Nayla duduk di sebelah Leon, berusaha bersikap tenang. Gabi yang ikut sarapan bersama mereka, menatap kedua anak muda itu dengan pandangan penasaran. La mengira mungkin mereka sedang memikirkan kata-katanya semalam. Hari itu terasa berjalan sangat lambat bagi Nayla. Di ruang kerja, ia sesekali mencuri pandang ke arah Leon yang serius menatap dokumen di mejanya. Kenapa Tuan Leon tidak bicara sama sekali hari ini? Pikirnya. Apa masih marah soal semalam dua? Menjelang sore, saat sampai di kediaman Mahesa, Nayla langsung membawa Leon menuju kamar. Nayla dengan cekatan membantu Leon berganti pakaian. Dan mendorong Leon ke balkon kamar, itu adalah tempat favorit Leon saat hari menjelang sore begini. Saat hendak pergi untuk membuatkan minuman, Nayla mencoba membuka percakapan. "Tuan, saya ke dapur sebentar. Saya akan buatkan minuman untuk Anda," ujarnya hati-hati. Leon tetap diam. Sesaat kemudian, Nayla kembali dengan segelas jus kesukaan Leon. La meletakkannya di meja kecil dekat balkon tempat Leon duduk, lalu ikut duduk di kursi di sampingnya. "Tuan," Nayla mencoba memanggil. Leon tak menoleh, hanya menatap lurus ke depan. 102. "Tuan," kali ini suara Nayla sedikit lebih pelan, tapi jelas terdengar. Leon tetap tak menjawab. Nayla menunduk. La benar-benar merasa bersalah. Akhirnya, Nayla memberanikan diri mendekat. "Tuan, saya minta maaf atas kejadian tadi malam. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bersin," ucapnya sungguh-sungguh. Leon menarik napas panjang. Nayla langsung menunduk lebih dalam. "Lupakan saja," ucap Leon akhirnya. "Anggap saja kejadian itu nggak pernah terjadi." Nayla menatapnya penuh harap. "Apa Tuan sudah memaafkan saya?" Leon hanya berdeham pelan. Melihat reaksi itu, Nayla menduga Leon belum benar-benar memaafkannya.
Saya sungguh-sungguh minta maaf, Tuan. Saya benar-benar tidak sengaja. Leon memutar kepalanya sedikit. Sudah, lupakan saja. Tapi, kalau aku ingin mengulang kejadian itu, kau tentu nggak mau, kan? Hah? Naila sontak panik. Wajahnya memerah. Tapi, kalau saya mau, apa Tuan akan memaafkan saya? Tanyanya ragu. Leon menatap Naila tajam, tak percaya dengan yang baru saja didengarnya. Kau, yakin? Dengan napas sedikit tertahan, Naila mengangguk pelan. Leon mengerutkan alis. Kau nggak main-main. Kalau saya melakukannya, Tuan nggak akan mendiamkan saya lagi, dan memaafkan saya. Leon, tanpa pikir panjang, langsung menjawab, tentu saja. Rasa bahagia langsung menjalar di hati Leon dan Leon tersenyum. Namun belum sempat senyum itu wujud Leon segera merubah raut wajah datarnya agar Naila tidak sadar. Tanpa banyak kata, Naila mengangkat dua jarinya, menyentuh bibirnya sendiri dengan lembut, lalu memindahkannya ke bibir Leon. Anggap saja itu ciuman dari saya, Tuan, ucap Naila dengan wajah semerah tomat. Setelah itu, ia berdiri cepat dan langsung lari menuju kamarnya tanpa menoleh. Leon hanya bisa terdiam. Jari-jarinya perlahan menyentuh bibirnya sendiri. Apa ini juga disebut ciuman? Gumamnya pelan. Entah kenapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Tanpa sadar, ia menjilat bibirnya sendiri. Kenapa ada rasa manis-manisnya ya? Kata Leon pelan, dan senyum geli akhirnya muncul di wajahnya. 103. Dika mengelap keringat dari keningnya setelah selesai membersihkan taman belakang. Saat hendak kembali ke gudang peralatan, langkahnya terhenti. Matanya tanpa sengaja menangkap sosok Naila dan Tuan Leon yang sedang duduk di balkon lantai atas. Dari sudut itu, Dika bisa melihat jelas interaksi mereka. Tatapan Naila yang lembut, suara lirihnya yang terdengar meski samar, serta senyum kecil Tuan Leon yang muncul meski sekilas. Hati Dika terasa perih. Sejak awal, dia sudah menaruh hati pada Naila. Gadis itu berbeda dari wanita lain yang pernah Dika kenal. Sopan, sederhana, dan berhati tulus. Ditambah lagi sejak Naila mengenakan pakaian mahal pemberian Tuan Leon, ada yang berubah. Gadis itu terlihat semakin cantik. Dika menggenggam erat sapu di tangannya. Dulu dia mengira Tuan Leon hanya menganggap Naila sebagai perawat biasa. Tapi kini, perhatian Tuan Leon pada Naila sudah terlalu istimewa, bukan lagi seperti perawat dan majikan. Dia juga menyukainya. Batin Dika pahit. Dan sainganku bukan orang biasa. Aku hanya tukang kebun, dia seorang majikan. Kaya, tampan, punya segalanya, meski dalam keadaan lumpuh. Dika menunduk. Apa Naila akan memilih pria biasa sepertinya? Tapi kemudian, tekad itu muncul dalam hatinya. Jika cara biasa tak bisa membuat Naila menjadi miliknya, maka dia akan mencari jalan lain. Jalan yang luar biasa. 1. Dika. Terdengar suara wanita memanggil dari arah belakang. Dika menoleh. Lisa, salah satu art di rumah itu, sedang berjalan menghampirinya. Ada apa? Tanya Dika, suaranya terdengar dingin. Lisa memiringkan kepala, penasaran. Wajahmu kok masam begitu? Ada yang bikin kesal, iya. Dika mendengus pelan. Barusan aku lihat Tuan Leon dan Naila di balkon.
Mereka terlalu dekat. Sepertinya lebih dari sekadar majikan dan perawat. Lisa mengangkat alis. Memangnya kenapa? Kamu naksir Naila ya? Aku udah lama curiga kamu suka curi-curi pandang ke dia, ucap Lisa, pura-pura santai. Padahal hatinya ikut panas mendengar kedekatan Naila dan majikannya. Sudah lama Lisa menaruh hati pada Tuan Leon. Tapi berbulan-bulan bekerja di rumah itu, tak pernah sekalipun ia mendapat perhatian lebih. Sementara Naila, perawat baru itu, belum lama bekerja sudah membuat Tuan Leon luluh. Aku memang menyukai Naila. Gak salah kan? Tapi masalahnya, bisa nggak aku bersaing dengan majikanku sendiri? Dika tertunduk, kecewa. Dia punya segalanya. Aku cuma tukang kebun. Lisa menatap Dika Larna. Ada kesempatan besar di depan matanya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan gadis itu. Batin Lisa. 104. Jadi kamu mau nyerah begitu aja? Tanya Lisa, mencoba memancing. Dika menggeleng, tegas. Tentu tidak. Aku akan cari cara agar bisa mendapatkan Naila. Aku nggak pernah ngerasa sebegini cinta sama seseorang. Jadi akan aku pastikan, aku harus mendapatkannya. Tapi aku belum punya rencana. Lisa tersenyum kecil. Aku punya ide. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai ada yang dengar. Dika menatap Lisa dengan tatapan penuh harap. Apa itu? Lisa mendekat, lalu membisikkan sesuatu ke telinga Dika. Sesekali matanya melirik kanan-kiri, memastikan tak ada orang yang mendengar. Begitu bisikan Lisa selesai, mata Dika membesar. Itu, rencana yang bagus. Gumamnya penuh semangat. Lisa menahan tawa. Dalam hati ia berkata, bersiaplah, Naila. Setelah ini, kau bukan siapa-siapa lagi. Dan aku akan menggantikan posisimu. Senyum licik pun merekah di wajah Lisa dan Dika. Keduanya bersiap menjalankan rencana yang telah mereka sepakati. Pagi yang cerah, udara terasa lebih segar dari biasanya. Baik Leon maupun Naila bangun dengan wajah berbinar. Wajah mereka masih menyimpan sisa-sisa kebahagiaan dari kejadian semalam. Keduanya terlihat seperti orang yang sedang jatuh cinta. Meskipun hanya saling diam. Wajar jika Naila tampak berbunga-bunga. Usianya baru 20 tahun, belum pernah merasakan manisnya cinta, apalagi pacaran. Tapi yang sedikit aneh justru Leon. Di usia 29 tahun dan sudah kenyang pengalaman asmara, pria itu kini senyum-senyum sendiri seperti remaja baru puber. Bahkan saat menatap langit-langit kamarnya, senyum itu masih mengembang. Gadis lugu itu, sungguh membingungkan, gumam Leon, mengusap wajahnya. Saat sarapan pun, keduanya lebih banyak diam. Bukan karena ada masalah, tapi karena canggung. Sesekali tatapan mereka saling bertemu, lalu buru-buru dialihkan. Hening yang aneh, tapi manis. Di perjalanan menuju kantor pun, suasana tetap sama. Sunyi. Yang terdengar hanya suara mesin mobil dan detak jantung yang entah kenapa rasanya jadi lebih cepat dari biasanya. Setibanya di ruang kerja, Leon yang sudah tak tahan membuka suara duluan. Kenapa dari tadi kau diam saja? Jangan-jangan kau sedang sariawan? Tanya Leon dengan nada sebal, walau ada nada usil di sana. Naila yang sedang berdiri di belakang Leon segera menjawab.
Hah? Tidak, Tuan. Saya tidak sariawan kok. 105. Lalu kenapa diam terus? Apa kau marah padaku? Harusnya aku yang marah, ucap Leon sambil memutar kursi rodanya menghadap Naila. Naila mengerutkan kening. Tuan marah pada saya. Memangnya saya salah apa? Tanyanya polos sambil memiringkan kepala. Leon memijit pelipisnya, antara gemas dan ingin tertawa. Kenapa gadis ini bisa secantik dan sepolos ini dalam waktu bersamaan? Kau masih tanya salahmu apa? Tidak ingat apa yang kau lakukan semalam. Leon menatap Naila tajam. Kau itu. PHP. PHP. Naila mengulang, matanya membesar. Maksudnya, saya bohongin Tuan. Maaf, saya nggak ngerti. Leon mendengus. Kau lupa kejadian semalam. Kau mendekat. Lalu cuma menempelkan 2 jarimu ke bibirku. Itu tidak sesuai kesepakatan, keluhnya. Pipi Naila langsung merona. Langsung teringat, dan rasanya ingin bersembunyi di bawah meja. Kenapa sih Tuan Leon harus mengungkit hal itu lagi? Batin Naila. Soal itu. Anu, saya malu, Tuan, ucapnya dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Leon tersenyum kecil melihat ekspresi Naila. Sudahlah, tak usah dibahas lagi. Kau memang tidak bisa dipercaya, ujarnya sok kesal, lalu memutar kursi rodanya menuju meja kerja. Namun sebelum benar-benar menjauh, Naila buru-buru menahan. Maaf, Tuan. Saya janji tidak akan ulangi kesalahan itu lagi. Bisakah suruh saya melakukan hal lain saja, jangan yang itu lagi. Leon menoleh dengan alis terangkat. Hal lain. Baiklah, bantu aku menyusun berkas ini. Baik, Tuan. Itu lebih baik, jawab Naila. Leon langsung berbalik. Lebih baik. Tatapannya menyipit. Maksudmu menciumku itu buruk? Naila panik. Bukan begitu, Tuan. Maksud saya bukan seperti itu, gadis itu langsung gugup membela diri. Leon menatap tajam. Apa kau tidak tahu? Di luar sana banyak wanita yang rela antri hanya untuk bisa berada di dekatku. Bahkan menciumku. Katanya dengan nada menggoda. Atau jangan-jangan, kau tidak normal. Naila semakin bingung. Tentu saya normal, Tuan. Sangat normal. Leon menyandarkan tubuhnya dengan angkuh. Lalu, di matamu, apakah aku tidak tampan? Tampan, Tuan, jawab Naila cepat. Tidak gagah. Gagah juga, Tuan. Leon menyeringai. Kalau begitu, apa kau mau menciumku? Mau? Naila langsung menutup mulutnya. Ya ampun, kenapa mulut ini selalu lebih cepat dari otak? Pikirnya. 106. Panik. Leon tertawa pelan. Baiklah, karena kau mau, aku beri kesempatan. Sini, cium pipiku, jarnya sambil menunjuk pipinya sendiri. Idih, kenapa jadi begini sih? Batin Naila makin kacau. Kenapa diam? Kau tidak mau. Lakukan dengan benar. Kalau tidak, kali ini aku benar-benar akan marah, Leon mengancam manja. Dengan pasrah, Naila akhirnya menunduk pelan dan mulai mendekat. Jantungnya berdebar tidak karuan. Wajah Leon hanya berjarak sedikit dari bibirnya. Tapi tiba-tiba cekrek, pintu ruangan terbuka. Selamat pagi,
Suara Rafa tertahan di tenggorokan saat matanya melihat pemandangan yang sangat mengejutkan, Naila dan Leon dalam posisi super dekat. Seolah mereka akan berciuman. Naila langsung berdiri tegak, menunduk dengan wajah merah padam. Leon memejamkan mata, rahangnya mengeras. "Rafa," Leon berkata pelan tapi penuh tekanan. "Sekali lagi kau masuk ke ruanganku tanpa mengetuk pintu, habislah kau." Rafa masih terpaku di tempat, tubuhnya membeku. "Ya Tuhan, tolong lindungi aku," bisiknya dalam hati. 107. Tatapan Leon menghujam tajam ke arah Rafa yang masih berdiri di ambang pintu. Tatapan itu cukup untuk membuat Rafa tak bisa bergerak, yang kini hanya berdiri terpaku seperti patung. "Kenapa kau kesini?" "Awas saja kalau bukan karena hal penting," suara Leon dingin. Rafa, yang sejak tadi belum sanggup berkata-kata, akhirnya mengangkat tangan, menunjukkan sebuah amplop putih dengan logo emas di bagian depannya. "Ada undangan dari Tuan Jason, Tuan, untuk besok malam." Leon mengangkat alis, menatap undangan itu dengan malas. "Undangan? Apa dia mau menikah lagi?" Pertanyaan itu nyaris membuat Rafa tersedak. Tentu saja dia tak berani menanggapi, hanya membatin, pertanyaan macam apa itu. "Bukan, Tuan. Ini undangan ulang tahun pernikahan beliau." Jelas Rafa, lalu berjalan pelan dan menyerahkan undangan itu ke tangan Leon. Leon menerimanya, membukanya sekilas lalu mengangguk pelan. "Apakah kita akan menghadiri acara itu Tuan?" tanya Rafa. "Kita. Siapa yang mau pergi bersamamu?" "Cari pasangan sendiri," balas Leon ketus. Rafa mencibir pelan. "Mentang-mentang sekarang ada Naila, aku dilupakan," gerutunya dalam hati. "Telepon butik langganan Mama. Setelah makan siang nanti, aku dan Naila akan ke sana memilih pakaian untuk acara itu. Dan satu lagi, katakan pada pemilik butik, saat kami di sana, aku tidak ingin ada satupun pelanggan lain. Hanya kami berdua." "Maksud Tuan, para pekerjanya disuruh pulang semua?" Rafa bertanya polos. Leon menatapnya seperti ingin melempar buku. "Kalau semua pekerja pulang, siapa yang akan melayani kami, Rafa? Aku bilang tak mau ada pelanggan lain, bukan seluruh pegawainya disuruh pulang." "Sungguh, kupikir kau semakin hari semakin cerdas, ternyata makin bodoh saja. Jangan-jangan selama aku tak ke kantor, kerjaanmu hanya main slot." "Maaf, Tuan. Saya salah." "Baik, saya akan segera melaksanakan perintah Tuan." "Ada lagi?" "Tidak. Sekarang keluar." "Dan Rafa, ingat baik-baik, kalau mau masuk ruangan ini, ketuk pintu dulu," seru Leon sambil melirik tajam. "Siap, Tuan." Rafa langsung melangkah mundur dengan cepat, menutup pintu rapat-rapat. Begitu di luar ruangan, Rafa mendesah. Sepertinya Leon sudah kembali ke setelan awal bahkan lebih bawel dari sebelumnya. Di dalam ruangan, Leon masih menatap pintu yang baru saja tertutup. Naila memperhatikannya heran. "Tuan kenapa menatap pintu terus?" tanya Naila pelan. Leon mengalihkan pandangan dan tersenyum kecil. "Cuma memastikan kalau pintu itu ditutup rapat. Aku nggak suka." 108. Diganggu. Naila menunduk, tahu betul maksud Leon. La masih merasa malu karena kejadian tadi nyaris membuat mereka tertangkap basah oleh Rafa. Tidak ingin memperpanjang suasana,
Naila memilih diam. Leon menatap wajah Naila yang memerah. Pipinya terlihat makin menggemaskan. Keinginan untuk mencubitnya makin kuat. Tenang saja, aku tidak akan menyuruhmu mengulangi yang tadi, ucap Leon, suaranya menggoda. Sebagai gantinya, pijat bahuku sebentar. Aku mau cek laporan. Baik, Tuan. Naila segera berdiri di belakang Leon, meletakkan tangannya pelan di bahu pria itu dan mulai memijatnya perlahan. Leon membuka email di laptopnya, matanya fokus membaca laporan, namun pikirannya terusik oleh sentuhan lembut dari Naila. Sesekali dia menoleh ke atas, menatap wajah gadis itu yang serius memijat. Kenapa kau jadi malu begitu? Tanya Leon, menggoda. Tidak, Tuan, tidak apa-apa, jawab Naila cepat. Leon akhirnya tak tahan. Lah mengangkat kedua tangannya dan mengunyel-ngunyel pipi Naila dengan gemas. Hahaha, lucu banget ekspresimu. Tuan. Sakit. Naila memegangi tangannya yang dicubit manja. Mana mungkin sakit. Aku nggak nyubit kok. Memang nggak nyubit, tapi tetap aja sakit. Terus ini namanya apa dong? Ini namanya cubit-cubit manja, jawab Leon santai. Naila tak bisa menahan tawanya. Jawaban itu terlalu konyol baginya. Kalau begitu, saya juga mau cubit-cubit manja Tuan. Balas Naila sambil membalas unyelan di pipi Leon. Kini giliran Leon yang tertawa. Suara tawa mereka memenuhi ruangan, ringan dan tulus. Di balik status dan semua sandiwara, ada kebahagiaan yang perlahan tumbuh di antara keduanya. Leon terdiam sejenak. Lah teringat lagi ucapan sang mama. Apa benar Naila adalah jawaban untuk hatinya yang kosong? Haruskah ia berhenti menyebut semua ini sebagai sandiwara dan mulai menganggapnya sungguhan? Karena satu hal yang pasti, bersama Naila, Leon merasa damai. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya mulai berpikir lebih jauh. Selesai makan siang bersama, Rafa mengantar Leon dan Naila ke sebuah butik mewah, langganan Nyonya Gabi yang terletak di kawasan elit ibu kota. Leon sudah berencana untuk mencarikan Naila gaun khusus. Lah ingin gadis itu tampil menawan dan mencuri perhatian pada pesta ulang tahun pernikahan rekan bisnis pentingnya besok malam. 109. Saat mobil berhenti di depan butik, para pegawai langsung menyambut dengan sikap hormat. Seorang wanita elegan parubaya berjalan mendekat, wajahnya berseri penuh keramahan. Selamat siang, Tuan Leon, Nona. Selamat datang di butik kami. Suatu kehormatan bisa melayani kalian hari ini, sapa wanita itu hangat. Penampilannya anggun dan bersahaja, cukup mengingatkan pada sosok Gabi. Leon tersenyum singkat. Saya ingin mencarikan gaun terbaik untuk kekasih saya Naila, ucapnya seraya melirik Naila yang berdiri di sampingnya. Saya ingin dia terlihat paling cantik dan luar biasa di pesta besok malam. Ucapannya sukses membuat pipi Naila merona. Lah bisa menebak pesta itu pasti dipenuhi tamu-tamu kalangan atas. Pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran akan penampilannya sendiri. Lah takut tak mampu menyesuaikan diri di antara para tamu kalangan atas. Tenang saja, Tuan Leon, jawab wanita yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Miss Maria. Nona Naila sudah cantik alami. Dengan pilihan gaun yang tepat, dia akan terlihat memukau. Naila hanya tersenyum kecil, gugup sekaligus tersentuh oleh perhatian Leon dan keramahan Miss Maria. Ayo, Nona.
Mari kita pilih beberapa gaun untuk dicoba, ajak Miss Maria sambil menggandeng tangan Naila. Baik Nyonya, kata Naila singkat. Oh, dan tidak perlu panggil saya Nyonya. Cukup Miss Maria saja. Baik, Miss Maria, jawab Naila sopan. Leon menyusul dari belakang menggunakan kursi roda, sementara Rafa tetap di dalam mobil. Leon memang melarang sahabatnya itu ikut masuk, ia tidak ingin orang lain melihat saat Naila mencoba gaun. Miss Maria menunjukkan beberapa pilihan gaun terbaik mereka. Leon tampak antusias, memilih beberapa potong yang menurutnya akan cocok untuk tubuh ramping Naila. Gaun pertama yang dicoba adalah model spaghetti strap dengan potongan dada rendah dan belahan samping tinggi hingga paha. Saat Naila keluar dari ruang ganti, Leon nyaris melongo. Matanya membulat sempurna. Gaun itu memang menampilkan siluet tubuh Naila dengan sempurna. Bagaimana, Tuan? Nona Naila terlihat sangat menawan, bukan? Tanya Miss Maria dengan senyum bangga. Cantik. Sangat cantik dan seksi, jawab Leon jujur, menatap Naila yang gugup menutupi dada dan pahanya dengan kedua tangan. Otaknya sempat berjalan ke arah yang tak seharusnya, menyadari bahwa aset Naila cukup besar untuk ukuran tubuh mungilnya. Namun di sisi lain, ia merasa posesif. Tapi aku tidak rela semua pria di sana melihat ini. Gumam Leon dalam hati. Gaun itu terlalu terbuka. Ganti yang lain, ujarnya tegas. Lalu menambahkan dengan ekspresi datar, tapi bungkus saja gaun itu. Naila mengernyit. Hah? Terlalu terbuka, tapi tetap dibungkus. Miss Maria hanya tertawa kecil, sudah paham sifat para pria yang posesif pada wanitanya. 110. Gaun kedua masih dengan potongan leher agak rendah, namun kali ini memiliki lengan panjang berbahan transparan dan detail manik-manik di bagian pinggang. Leon kembali terpaku saat melihat Naila mengenakannya. Meskipun begitu Leon menggeleng tidak ingin Naila menggunakan gaun itu. Coba lagi yang lain. Perintah Leon tanpa banyak bicara. Naila masuk kembali ke uang ganti dan mencoba gaun ketiga. Gaun yang terakhir ini memiliki potongan leher berbentuk sweater, tidak terlalu rendah, dipadukan dengan lengan tule transparan yang jatuh hingga pergelangan. Warna pastel keunguan dengan taburan payet Swarovski halus membuatnya tampak anggun dan lembut. Potongan gaun itu menyempurnakan lekuk tubuh Naila tanpa membuatnya terlihat vulgar. Saat Naila keluar, Leon menatapnya dengan senyum lebar. Sempurna bisiknya. Yang ini saja. Naila mengangguk pelan. Aku juga suka yang ini. Setelah gaun dipilih dan dibungkus, mereka pun bersiap kembali ke kantor. Namun, sebelum sempat masuk ke mobil, suara keributan terdengar dari arah pintu butik. Jadi karena ada calon nona muda Mahesa di dalam, aku tidak boleh masuk. Suara bernada sinis itu terdengar jelas. Miss Maria menghampiri dan mencoba menjelaskan dengan sopan, maaf, Nona Clarissa. Butik ini sudah dibuking oleh Tuan Leon, jadi selama mereka berada di dalam, kami tidak melayani pengunjung lain. Clarissa mendengus kesal. Matanya menatap tajam ke arah Naila, yang sedang mendorong kursi roda Leon. Rasa iri menggerogoti dadanya. Apa sih spesialnya gadis itu sehingga Leon begitu memanjakannya? Dulu, saat aku masih bersamanya, Leon tak pernah sekalipun membuking butik ini hanya untukku, batinnya penuh amarah. Sayang, ayo masuk ke mobil. Kita sudah dapat gaunnya, tak perlu berlama-lama di sini,
ucap Leon tanpa sedikit pun menoleh ke arah Clarissa. Naila cepat menyesuaikan diri. Lia, sayang. Terima kasih sudah menemaniku. La kembali berakting sebagai kekasih yang manja. Terima kasih, Miss Maria. Sampai jumpa lagi, pamit Naila sopan, lalu mendorong kursi roda Leon menuju mobil. Clarissa mengepalkan tangannya kuat-kuat. Wajahnya penuh kemarahan saat melihat mereka pergi. Kau pikir kau siapa, Naila? Lihat saja, cepat atau lambat aku akan membuktikan kalau kau tidak selevel denganku. Kau tidak pantas menjadi pendamping Leon Mahesa. Geramnya dalam hati. 111. Sejak sore, Naila sudah dipoles oleh makeup artis profesional yang didatangkan langsung oleh Leon. Pria itu ingin Naila tampil luar biasa malam ini, bukan hanya untuk dikenalkan sebagai kekasihnya di hadapan para rekan bisnis, tetapi juga sebagai pembuktian bahwa ia telah bahagia dan sepenuhnya melupakan Clarissa. Leon cukup yakin, Clarissa akan hadir di pesta ulang tahun pernikahan Tuan Jason. Leon sendiri telah bersiap dalam balutan setelan jas hitam yang membingkai tubuh tegapnya dengan sempurna. Meski duduk di kursi roda, ia tetap tampak gagah dan memancarkan wibawa. Di depan cermin, Leon merapikan dasi kupu-kupunya, tersenyum tipis melihat bayangannya sendiri. Tak ada lagi rasa rendah diri seperti dulu. Semenjak Naila hadir, hidup dan kepercayaan dirinya berubah drastis. Begitu merasa penampilannya sempurna, Leon keluar dari kamar dan menuju ke depan pintu kamar Naila. La mengetuk pelan. Yang membukakan pintu adalah makeup artis Naila. Maaf, Tuan Leon. Nona Naila belum selesai dirias. Mohon tunggu sebentar lagi, ujar sang perias sopan sebelum menutup kembali pintu. Leon mengangguk. Lia, tidak apa-apa. Meski sebenarnya ia mulai tidak sabar. La duduk di kursi rodanya dengan pandangan kosong ke arah pintu. Diam-diam Leon tersenyum menyadari satu hal, untuk pertama kalinya, ia rela menunggu wanita selama ini hanya untuk melihat hasil akhirnya. Kalau sampai nggak cantik, awas saja, gumamnya pelan, pura-pura kesal padahal hatinya penuh rasa penasaran. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Seorang wanita keluar dengan anggun, menggandeng tangan perias yang tadi. Naila tampak luar biasa cantik dalam balutan gaun yang mereka pilih di butik kemarin. Riasannya terlihat natural namun elegan, memunculkan kesan manis dan dewasa. Rambut panjangnya ditata dalam sanggul rendah beraksen gelombang lembut, dihiasi jepit bunga kristal kecil yang membuatnya tampak seperti putri bangsawan. Leon terdiam. Matanya membulat, mulutnya sedikit menganga. Jantungnya berdebar tidak karuan, badannya mendadak dingin dan hangat secara bersamaan. Naila, gadis yang bisa dengan mudah membuatnya gugup, kini berdiri di hadapannya dalam penampilan paling memukau. Bagaimana, Tuan? Cantik, kan? Tanya perias sambil tersenyum bangga. Leon berdeham, berusaha menyembunyikan kekagumannya. Ya, lumayanlah, jawabnya datar, meski dalam hati ia sangat takjub. Naila langsung cemberut. Lumayan. Ucapnya kesal dalam hati. Aku berdandan lama, dan cuma dibilang, lumayan. Leon hanya terkekeh pelan, melihat ekspresi Naila. Lalu segera mengalihkan perhatian. Ayo kita berangkat. Jangan sampai terlambat. Baik, Tuan, sayang. Naila hampir lupa dengan peran yang harus ia mainkan malam ini. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, seseorang tengah memandangi Naila dengan tatapan tajam penuh ketertarikan.
Pria itu begitu terpesona hingga hasrat untuk memiliki Naila semakin membara. Malam ini, rencananya akan mulai. 112. Dijalankan. Di dalam mobil, suasana hening namun penuh kehangatan. Leon tak henti mencuri-curi pandang ke arah Naila. Gadis itu terlalu cantik untuk diabaikan malam ini. Sementara Naila pun beberapa kali melirik Leon. Saat pandangan mereka bertemu, keduanya buru-buru membuang muka. Anak-anak ini, Rafa yang menyetir di depan sampai menggeleng sambil tersenyum geli melihat tingkah dua orang di belakangnya lewat kaca spion. Setibanya di lokasi acara, Rafa mendorong kursi roda Leon, sedangkan Naila berjalan di samping mereka. Kehadiran pasangan itu langsung mencuri perhatian tamu undangan. Tak terkecuali Clarissa yang telah lebih dulu hadir. Wajahnya berubah kaku melihat Leon bersama seorang wanita cantik yang menggandeng tangannya. Tuan Jason, pria parubaya yang menjadi tuan rumah, turun langsung menyambut mereka. Wajahnya penuh sukacita. Leon, terima kasih sudah datang, sambut Tuan Jason dengan ramah. Senang sekali rasanya melihatmu di sini.